sebagai piagam dari Gus Dur. Kisah lain, pernah Gus Dur membawa 3 koper ke rumah Agus di Kelurahan Jatikerto, Malang, dan berpesan agar tidak membuka koper tersebut sebelum Gus Dur meninggal dunia. Sesuai amanat, setelah Gus Dur meninggal dunia, dibukalah koper tersebut, dan ternyata di dalamnya berisi uang sebanyak 3 miliar rupiah dan sudah dimasukkan ke dalam amplop, di mana Aguslah yang ditugaskan untuk membagikan kepada para anak yatim piatu dan para janda di Kabupaten Malang. Dan anehnya, di dalam amplop tersebut sudah tertulis nama dan alamat yatim piatu dan para janda yang akan menerimanya. Padahal kala itu Gus Dur berada di Jakarta, sedangkan para penerima berada di Kabupaten Malang. Yang ketiga, mobil Gus Dur melaju cepat. Saksi hidup Khairul, yaitu sopir Gus Dur, suatu ketika berada di Majenang Cilacap mengantar Gus Dur beserta rombongan 2 mobil. Saat jam 12 siang, Gus Dur mengajak pulang karena di rumah ada tamu yang harus ditemuinya pada jam 13.00. Namun sang sopir berpikir mustahil, paling tidak sampai Jakarta pukul 3 atau 4 sore karena jaraknya yang sangat jauh, harus melewati kawasan puncak yang jalannya kecil, berliku-liku dan naik turun. Saat itu belum ada tol Cipularang. Setelah sampai, anehnya sang sopir menengok jam tangannya masih pukul 13.12. Luar biasa, jarak Jakarta Cilacap ditempuh hanya 1 jam lebih sedikit. Padahal rombongan mobil di belakangnya baru sampai di Ciganjur pukul 16.30. Beda 4 jam lebih dari perjalanannya. Akhirnya Gus Dur tidak terlambat menerima tamunya yang juga baru saja sampai. Seperti baru. Hujan deras pernah mengguyur kota santri Jombang yang membuat makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ambles berlubang akibat gurusan air mengganggang lebar. Subhanallah, yang lebih mengagetkan, jasad presiden keempat itu masih utuh. Kain kafan yang membungkus jasad Gus Dur masih utuh dan putih. Akhirnya penjaga dan pengurus pondok langsung membuat barisan blokade untuk menutupi lubang di pusaran Gus Dur. Hal ini dimasukkan agar peziarah tidak sampai mengambil gambar. Kisah ini mengingatkan kita akan syair karya beliau yang bernama Syair Tanpa Waton, yang mengandung nasihat luar biasa kepada umat. Di antaranya, kita disuruh untuk tidak belajar syariat saja, yang cuman bisa pintar, bicara, menulis, dan membaca agar tidak sengsara. Karena sekarang banyak orang hafal Al-Quran hadis tapi suka mengkafirkan dan menjelekkan orang lain, padahal kafirnya sendiri tak dihiraukan karena masih kotor hati dan akalnya. Nasihat lainnya menyuruh kita untuk tak mudah terbujuk nafsu dunia yang mungkar, kekayaan, jabatan yang dapat mematikan hati, dan berpesan kepada kita untuk mengaji, menimba ilmu, dan menemalkan iman tauhid, mensyukuri nikmat rizki, hidup